Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Satu program renungan singkat yang akan memberkati kita malam hari ini, supaya malam hari ini kita akan bisa beristirahat dengan tenang, dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, malam hari ini kita masih akan membahas bagaimana menjadi pelayan Kristus yang baik. Dan kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12c. Saya bacakan dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan malam hari ini kita khusus membahas tentang menjadi teladan di dalam kasihmu. Nah, seperti Tuhan Yesus yang menjadi contoh dan teladan bagi kita semua, di mana Dia sudah menunjukkan kasih-Nya yang besar dan yang sempurna dalam hidup kita dengan mati di atas kayu salib. Itu kasih Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, mari kita mengikuti keteladanan Yesus Kristus ini sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah perintah Tuhan Yesus. Satu perintah di mana kita harus mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi sebagai pengikut Kristus yang baik, kita wajib menjadi teladan di dalam kasih. Lalu siapakah sesamaku manusia itu? Di dalam Lukas 10 ayat 29 diceritakan kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Disitulah Tuhan Yesus menceritakan dengan satu perumpamaan bagaimana mengasihi sesama kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melihat dalam kisah orang Samaria yang baik hati itu, kita melihat bahwa orang Samaria tersebut tidak membeda-bedakan akan suku, tidak membeda-bedakan akan kepercayaan, tidak membeda-bedakan akan golongan, akan keadaan, di mana dia melihat bahwa ada orang yang membutuhkan pertolongan, sehingga tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Jadi yang pertama, kita bisa menjadi teladan di dalam kasih, maka kita harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, di mana saat kita melihat ada orang, rekan, teman, kerabat, saudara yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan uluran tangan kita, mari kita mulai supaya hati kita memiliki rasa belas kasihan. Nah, dari situlah akan timbul satu tindakan, karena menjadi teladan di dalam kasih itu tidak cukup hanya dalam perkataan atau pikiran saja. Menjadi teladan di dalam kasih kita adalah berbicara tentang perbuatan dan tindakan yang nyata yang dilakukan. Seperti orang Samaria yang baik hati ini, dia bukan hanya tergerak hatinya oleh belas kasihan, tetapi dia melakukan satu tindakan. Dia menolong orang tersebut, dia mengobati orang tersebut, lalu dia membawa orang yang sedang ditimpa oleh kemalangan ini, lalu dirawat sampai sembuh, sampai selesai. Nah, kalau firman Tuhan berkata, kasihilah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, maka poin yang kedua, saat kita mau menjadi teladan dalam kasih adalah kita melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan akal budi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi saat kita menolong, saat kita
menunjukkan tindakan kasih harus dilakukan dengan sepenuh hati, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, harus dilakukan dengan segala akal, budi, dan pikiran kita, bagaimana menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Dan tentunya di dalam hal ini kita membutuhkan prioritas, kita menentukan prioritas untuk menolong sesama kita. Jadi apa yang kita lakukan akan bisa memberkati banyak orang, apa yang akan kita perbuat, tindakan kasih kita juga akan menyelamatkan banyak orang. Bahkan setiap orang yang kita bantu, yang kita tolong akan melihat bahwa itulah contoh teladan Kristus Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita semua. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita diberkati dengan renungan firman Tuhan yang singkat ini untuk kita menjadi teladan dalam kasih, menjadi teladan dalam kasih, dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh seperti kita melakukan untuk Tuhan, karena memang yang kita lakukan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.